December 2001, America's seventh largest company files for bankruptcy. $63 billion gone. Thousands of employees wiped out. Wall Street shocked. But not because it happened, because no one could explain how. This is the story of Enron, the company that sold nothing, made billions, and then imploded while everyone clapped. It had taken Enron 16 years to go from about 10 billion of assets to 65 billion of assets. It took them 24 days to go bankrupt. Just an immediate sense of outrage at Lay and Skilling and Fastow when people realized how much they had profited and how completely artificial the appearance of this company had been. That nobody could really understand, and in fact that many of Ken Lay's lieutenants questioned. They said this business can't be making this much money legitimately. Something weird is going on. Mark-to-market accounting allowed Enron to book potential future profits on the very day a deal was signed. No matter how little cash actually came in the door, to the outside world, Enron's profits could be whatever Enron said they were. Things that fascinated me was that almost all of the Wall Street analysts who covered Enron had buy ratings or strong buy ratings on the company's stock. One analyst who didn't buy the company line became an enemy of Enron. Enron's CFO, Andy Fastow, had his eye on John Olson, one of the only analysts skeptical of the Enron story. Enron loved analysts' strong buy recommendations. Merrill was informed by Fastow, either you get somebody who is on board with us and has a strong buy recommendation and loves us at the same time, or we don't do any business with you. Merrill Lynch fired John Olson. Soon after, Fastow rewarded the bank with 2 investment banking jobs worth $50 million. His job was to cover up the fact that Enron was becoming a financial fantasy land. To please the boss, Fastow had to figure out a way to keep the stock price up by hiding the fact that Enron was $30 billion in debt. Enron was just stashing its debt in Fastow's companies where investors couldn't see it. LJM was Fastow's most ambitious creation. It would work magic for Enron, and it would allow Fastow to conjure $45 million for himself. Returns that would exceed 2,000%. 96 individual bankers invested in LJM, and America's major banks put up as much as $25 million each. The Enron fraud is the story of synergistic corruption. There are supposed to be checks and balances in the system. The lawyers are supposed to say no. The accountants are supposed to say no. The bankers are supposed to say no, but no one who was supposed to say no said no. They all took their share of the money from the fraud and put it in their pockets. Enron paid its advisors well. In 2001, the accounting firm Arthur Andersen received $1 million a week. Enron's law firm, Vinson and Elkins, did nearly as well. Oh, for instance, one email I remember where the banker writes, Enron loves these deals. They produce cash, but they don't have to show the debt on the balance sheet. Now, a high school student can figure out that the banks were all knowing participants in this wrongdoing. Merrill Lynch assisted Enron in cooking its books by pretending to purchase an existing Enron asset when it was really engaged in a loan. California was selected by Enron as the prime place to experiment with this new concept of deregulated electricity. Commodity that normally trades in the $35 to $45 range, high prices are when it gets in the 50s or $1,000. Prices aren't going to stay at $1,000 forever. It weeds out the weak people in the market. Get rid of them, and you know what? The people who are strong will stick around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami izin untuk berpresentasikan mengenai fraud accounting case Enron Corporation dari pelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan,
Nama saya Meltia Malirosadi. Nama saya Galuh Prameswari Putri. Nama saya Tutantio Koskai Ahmad Pambudi. Nama saya Farel Pasyadinata. Nama saya Ludiana Salsabila. Di sini ada penjelasan mengenai kasus Fraud Accounting Enron Corporation. Pada presentasi ini saya akan bahas mengenai kasus accounting. Enron merupakan salah satu perusahaan energi besar di Amerika Serikat yang awalnya dikenal sangat sukses dan memiliki nilai dasar yang sangat tinggi dengan pasar yang tinggi. Namun, kesuksesan tersebut ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kasus Enron menjadi terkenal karena perusahaan ini melakukan manipulasi laporan keuangan dalam jumlah besar. Laporan keuangan yang seharusnya menunjukkan kondisi perusahaan secara jujur justru digunakan untuk menutupi masalah keuangan akibat investor, karyawan, dan publik percaya bahwa Enron masih berada dalam kondisi sehat. Padahal sebenarnya perusahaan sedang mengalami masalah yang serius. Di sini ada skandal akuntansi terbesar di Amerika Serikat, manipulasi laporan keuangan, dan menyebabkan kebangkrutan Enron pada tahun 2001. Lalu di sini ada latar belakang Enron. Di sini ada 4 poin, didirikan tahun 1985, berkantor pusat di Houston, Amerika Serikat, menjadi perusahaan energi besar pada akhir 1990-an. Nilai pasar pernah mencapai lebih dari US dollar 60 miliar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985 dan berkantor pusat di Houston, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak di bidang energi, terutama perdagangan energi gas alam dan listrik. Pada akhir tahun 1990-an, Enron berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Pada masa kejayaannya, Enron dianggap sebagai perusahaan yang inovatif dan modern. Banyak investor tertarik untuk membeli saham Enron karena perusahaan ini terlihat memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Bahkan, nilai pasar Enron pernah mencapai lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, di balik reputasi besar tersebut, ternyata laporan keuangan Enron tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Baik, fraud dalam Enron itu berawal dari keinginan manajemen untuk terus menunjukkan pertumbuhan laba dan menjaga kepercayaan investor. Tekanan untuk mempertahankan harga saham yang tinggi membuat para eksekutif mencari berbagai cara agar perusahaan terlihat selalu menghasilkan keuntungan. Ketika beberapa proyek mulai mengalami kerugian, manajemen tidak melaporkannya secara transparan. Sebaliknya, mereka mulai menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dan memanipulasi laporan keuangan agar tetap terlihat sehat. Selanjutnya, terdapat bentuk kecurangan yaitu SPE. Salah satu metode utama yang digunakan Enron adalah Special Purpose Entities atau SPE. SPE merupakan perusahaan khusus yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Dalam kasus Enron, SPE digunakan untuk memindahkan utang dan aset yang merugi ke perusahaan lain yang berada di luar laporan keuangan utama Enron. Dengan cara ini, jumlah utang yang terlihat dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, investor menganggap risiko perusahaan rendah dan kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. Selanjutnya, mark-to-market accounting. Teknik kedua yang digunakan adalah mark-to-market accounting. Metode ini memungkinkan perusahaan mencatat keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa depan sebagai pendapatan saat ini. Sebagai contoh, jika Enron membuat kontrak energi selama 10 tahun dengan perkiraan laba 100 juta dolar, maka seluruh laba tersebut langsung dicatat pada tahun kontrak dibuat. Padahal uang tersebut belum diterima dan keuntungan tersebut belum tentu benar-benar terjadi. Akibatnya, laba perusahaan terlihat sangat besar meskipun kondisi sebenarnya tidak demikian.
Oke, selanjutnya ada slide manipulasi laporan keuangan. Di sini ada 4 poin, pendapatan dilebih-lebihkan, terus yang kedua kerugian disembunyikan, utang tidak ditampilkan secara jujur, terus yang keempat investor menerima informasi yang menyesatkan. Oke, selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat. Eh, yang pertama ada Kenneth Lay, yang kedua Jeffrey Skilling, Andre Veston, Arthur Andersen. Di sini saya ingin menjelaskan apa ya, eh, dalang dari semua Enron ini. Yang pertama ada Jeffrey Skilling. Mereka bukan cuma eksklusif biasa, dia adalah CEO Enron yang menjadi dalang utama penerapan sistem mark-to-market accounting. Terus yang kedua ada Andrea Faston, dia adalah CFO Enron. Dialah otak jenius di balik pembuatan ratusan SPE untuk menyembunyikan utang. Oke, next. Selanjutnya ada slide Arthur Andersen. Bertugas mengaudit laporan keuangan Enron, gagal menjaga independensi auditor, terus tidak mengungkap kecurangan, reputasi firma audit hancur. Baik, kita bahas kasus kebangkrutan Enron. Perusahaan ini resmi mengajukan kebangkrutan pada bulan Desember tahun 2001. Dampaknya terlihat jelas dari harga sahamnya yang anjlok drastis, tadinya mencapai sekitar 90 dolar, lalu merosot hingga kurang dari 1 dolar. Akibatnya, kepercayaan para investor pun hilang total. Selanjutnya, kebangkrutan ini membawa dampak yang besar terutama bagi perusahaan dan karyawannya. Tentu saja Enron berhenti beroperasi. Akibatnya ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka. Dana pensiun yang sudah mereka kumpulkan juga mengalami kerugian besar, sehingga masa depan keuangan para karyawan menjadi sangat terganggu. Selanjutnya, dampak bagi investor dan profesi akuntansi. Dampaknya juga terasa luas di dunia keuangan. Para investor menderita kerugian hingga miliaran dolar, dan kepercayaan terhadap pasar modal pun menurun tajam. Selain itu, kasus ini membuat profesi akuntansi menjadi sorotan ketat dari masyarakat. Sejak saat itu, auditor dituntut untuk bekerja secara lebih jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap regulasi. Yang pertama ada mendorong lahirnya Sarbanes-Oxley Act. Yang kedua, pengawasan laporan keuangan diperketat. Ketiga, tanggung jawab manajemen meningkat. Dan yang keempat, perlindungan investor diperkuat. Selanjutnya ada pelajaran dari kasus Enron, yaitu transparansi itu sangatlah penting. Yang kedua, etika bisnis harus dijaga, auditor harus independen, laporan keuangan harus jujur, dan yang terakhir pengawasan internal perlu diperkuat. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama ada penyembunyian utang melalui SPE, yang kedua manipulasi laba dan laporan keuangan, kegagalan pengawasan internal dan audit, menimbulkan kerugian besar, dan pentingnya transparansi dan etika bisnis. Di sini ada contoh referensi yang kami ambil. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.